Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya renungkan bahwa ternyata permintaannya ini sesungguhnya itu adalah suatu kerinduan di dalam hidupnya untuk selalu memuliakan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, tema saya tadi di awal itu judulnya adalah memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebetulnya permintaannya ini sebetulnya merupakan suatu kerinduan dari Agur bin Yake ataupun Salomo. Ini merupakan satu kerinduannya adalah supaya dia hidupnya selalu memuliakan nama Tuhan, supaya hidupnya jangan menyangkal nama Tuhan, supaya dia hidup jangan mencemarkan nama Tuhan. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah kerinduannya untuk dia selalu hidup memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu sebetulnya inti dari permintaannya ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, permintaan agar selalu dikatakan dia merasa cukup, ya, sehingga bisa bersyukur. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dari doa mereka ini. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Tadi di awal saya sudah bertanya kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan pada umumnya tentu hal-hal itu juga yang kita minta. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta, Bapak Ibu Saudara? Waktu kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta? Tentu sama, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pada umumnya tentu seperti tadi, kita minta berkat, kita minta perubahan hidup, ya, kita minta rezeki supaya ekonomi kita terus naik baik, semua tercukupi. Tentu kita minta, semuanya tentu kita pengen seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tanya lagi, untuk apa kita minta itu? Ya, untuk apa kita minta itu? Kalau penulis Amsal ini tadi, Bapak Ibu Saudaraku, tujuannya udah jelas. Tujuannya jelas. Dia minta supaya Tuhan jangan beri dia kemiskinan atau kekayaannya. Tujuannya jelas, tadi di ayat 9 dikatakan supaya itu tujuannya, supaya dia jangan menyangkal nama Tuhan, supaya dia jangan mencemarkan atau membuat malu nama Tuhan. Itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia minta, dia berkecukupan, jangan miskin tapi berkecukupan. Supaya apa? Supaya dia jangan berbuat curang, berbuat jahat, mencuri dan menipu, lalu kemudian mencemarkan nama Tuhan, memalukan nama Tuhan, membuat malu nama Tuhan. Itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka waktu kita minta kepada Tuhan, apapun boleh kita minta kepada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, untuk apa kita minta? Kita minta diberkati, kita minta kaya, untuk apa? Kalau hanya untuk menyombongkan diri, ya, karena mungkin selama ini kita juga ya dihina-hina terus, kita minta, Tuhan aku mau minta kaya lah, supaya aku balas yang menghina aku. Tapi Bapak Saudaraku, kita belajar dari tujuan penulis Amsal ini, tujuannya adalah dikatakan supaya dia terus bisa memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka apa yang kita minta kepada Tuhan, mari kita belajar lagi untuk apa kita minta tujuannya. Nah, kalau kita belajar Bapak Ibu Saudaraku dari penulis Amsal ini, biarlah apapun yang kita minta kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk nama kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita belajar tadi Bapak Ibu Saudaraku dari Salomo di doanya di dalam Tawarik tadi, dikatakan dia tidak minta kekayaan, tapi dia hanya minta hikmat dan kebijaksanaan supaya ia bisa memimpin bangsa Israel ini dengan baik, supaya ia bisa memimpin bangsa Israel ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanya itu yang diminta Salomo pada waktu itu. Tetapi kemudian karena Tuhan lihat Salomo ini bahwa hatinya dia hanya minta kebijaksanaan supaya bisa memimpin orang Israel ini terus kepada Tuhan, maka Tuhan kasih dia dikatakan kekayaan, Tuhan kasih dia hikmat, kebijaksanaan, Tuhan kasih, tetapi dikatakan Tuhan juga kasih dia kekayaan, kemuliaan, dan seterusnya. Bahkan dikatakan tidak ada raja-raja baik sebelum dan sesudah dia yang lebih kaya, yang lebih hebat dari Salomo. Nah, maka saya renungkan Bapak Saudara, kalau hati kita hanya tertuju kepada ya permintaan kita, tapi kita tidak tahu tujuannya untuk apa, ataupun tujuannya hanya untuk diri kita sendiri, kadang-kadang Bapak Saudaraku, seringkali kita tidak mendapatkan atau sulit mendapatkan. Tetapi kalau yang kita minta adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau sebaliknya justru Tuhan tambahkan yang hal-hal lain yang ingin Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Saudara yang saya renungkan, bahwa boleh kita minta apa saja.